Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kami dari kelompok modul 7 ingin mempresentasikan modul 7 yaitu tentang pengukuran 2. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan teman saya yaitu yang pertama Niputu Gayatri Sapitri, yang kedua Heni Kusumawati, yang ketiga Anindya Angelita. Oke, langsung saja materi pertama saya yang akan membacakan. Berat dan debit kegiatan belajar 1. Apa itu berat? Dalam sains dibedakan antara berat dan massa. Berat suatu benda didefinisikan sebagai gaya gravitasi yang bekerja terhadap benda tersebut. Massa suatu benda adalah suatu kebesaran yang menyatakan kuantitas benda tersebut. Dengan demikian, berat suatu benda tergantung pada gaya gravitasi, sedangkan massa suatu benda tidak bergantung pada gaya gravitasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Gayatri Sapitri. Untuk slide selanjutnya yaitu pengukuran berat. Yang pertama, teman-teman pada bisa melihat di layar masing-masing handphone. Ini terdapat anak tangga gram, di mana paling atas kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Di mana ketika naik satu tangga, itu nilainya dibagi 10. Kalau turun satu tangga, itu dikali 10. Contohnya misal 1 kilo berapa gram. Ini kalau dihitung, diturunkan anak tangganya, ini turun anak tangga 3 kali. Berarti karena 3 kali dikali 1000, berarti 1 kilo sama dengan 1000 gram. Kemudian teman-teman bisa dilihat di sini ada kesetaraan satuan berat. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo. Tadi saya juga sudah jelaskan 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Kemudian 1 kilo itu sama dengan 10 hektogram. 100 dekagram sama dengan 1 kilo. 1 ton itu sama dengan 1000 kilo. 1 kilo sama dengan 10 ons, dan 1 pon sama dengan 5 ons. Adapun juga kesetaraan satuan berat dalam sistem Inggris, di mana 1 ons itu sama dengan 16 gram, dan 1 gram sama dengan 0,00 Saya ulangi, 1 gram itu sama dengan 0,002286 ons, 1 pound sama dengan 16 ons, dan 1 ton Inggris sama dengan 2000 pound. Di sini ada penjelasan mengenai kesalahan yang biasanya sering terjadi pada kehidupan sehari-hari. Biasanya kita ada banyak yang beranggapan bahwa 10 ons itu sama dengan 1 kilo. Hal itu sebenarnya tidak benar karena ons dan kilogram itu berada pada sistem satuan yang berlainan. Kilogram merupakan satuan berat dalam sistem internasional, sedangkan ons merupakan sistem satuan berat dalam sistem Inggris. Nah, kesalahan tersebut itu dapat dijelaskan dengan menggunakan cara berpikir kontradiksi dengan contoh sebagai berikut. Jika 10 ons sama dengan 1 kilo, maka 1 ons sama dengan 1 dibagi 10 kilo, yaitu sama dengan 0,1 kilogram, yang dijadikan gram sama dengan 100 gram.
Hal itu tentu bertentangan dengan pernyataan di atas bahwa 1 ounce setara dengan 28,349 gram. Selanjutnya yaitu kita materinya debit. Apa sih itu debit? Debit itu merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur volume cairan yang mengalir tiap satuan waktu. Dengan kata lain, satuan debit melibatkan satuan volume per atau dibagi dengan satuan waktu. Adapun notes yang harus teman-teman perhatikan, jika debitnya besar, maka cairan itu akan mengalir semakin cepat. Sebaliknya, jika debitnya kecil, aliran cairan akan mengalir semakin lambat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andin Gia. Hubungan antara satuan debit. Di sini teman-teman bisa melihat ada gambar anak tangga satuan debit. Mulai dari yang paling atas itu ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Ketika turun satu tangga, maka nilainya dikali 1000, dan ketika turun satu tangga, maka nilainya dikali 1000, dan jika naik satu tangga, maka dibagi 1000. Di sebelahnya juga ada anak tangga yang sama, mulai dari yang paling atas, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Ketika turun satu tangga, maka nilainya dikali 10. Dan jika naik satu tangga, maka nilainya dibagi 10. Persamaan satuan debitnya. 1 liter sama dengan 1000 cc. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc. 1 kilometer kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. Contoh soal pengukuran berat. Seorang pedagang beras masih mempunyai beras sebanyak 10 karung. Setiap karung beras beratnya 40 kg. Ada berapa kuintal seluruh beras milik pedagang tersebut? Diketahui pedagang mempunyai 10 karung beras, di mana satu karungnya itu sama dengan 40 kg. Ditanya, berapa kuintal seluruh beras? Dijawab, 10 karung dikali 40 kg sama dengan 400 kg. 100 kg sama dengan 1 kuintal. Jadi 400 kg sama dengan 400 dibagi 1000, maka hasilnya dibagi 100 sama dengan 4 kuintal. Contoh soal pengukuran debit. Dalam 1800 cc per jam ada berapa liter per detik? Jawab, 1 cm kubik sama dengan 1 cc. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. 1800 cc sama dengan 1800 cm kubik. Sama dengan 1800 dibagi 1000 desimeter kubik, hasilnya 1,8 desimeter kubik. 1 jam sama dengan 3600 detik. 1,8 liter per 3600 detik sama dengan 1,8 liter dibagi 3600 detik, hasilnya 0,0005 liter per detik. Waktu dan kecepatan. Satuan waktu. Satuan waktu yang sering terdengar adalah jam dan hari.
Satuan waktu lainnya adalah detik atau sekon, menit, tahun, windu, dan abad. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kesalahan yang sering terjadi. Walaupun 1 tahun 12 bulan dan 1 bulan 30 hari, tetapi 1 tahun kenyataannya bukan 360 hari, melainkan 365 hari. Walaupun 1 tahun 12 bulan dan 1 bulan 4 minggu, tetapi kenyataannya 1 tahun bukan 48 minggu, melainkan 56 minggu. Perlu diperhatikan bahwa 1 bulan tidak tepat sama dengan 4 minggu. 1 bulan secara rata-rata dengan 30 hari, sama dengan 4,5 minggu. Kecepatan. Kecepatan atau lebih tepatnya kelajuan menggambarkan besaran benda yang sedang bergerak. Karena itu, satuan kecepatan menggunakan satuan panjang atau jarak per satuan waktu. Satuan kecepatan misalnya kilometer per jam, meter per detik, dan kilometer per tahun. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Henny. Materi yang selanjutnya yaitu contoh soal. Mobil itu berjalan dengan kecepatan 72 km per jam. Menyatakan kecepatan mobil itu dalam meter per detik. Diketahui bahwa kecepatannya adalah 72 km per jam. Kemudian rumusnya adalah V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan dan S adalah jarak, T adalah waktu. Di mana di sini 72 km dirubah menjadi meter, yaitu 72.000. Kemudian 1 jam dirubah ke detik, yaitu 3.600 per detik. Yang dimana 72.000 dibagi 3.600 dengan hasil 20 meter per detik. Kemudian contoh soal yang kedua, yaitu cahaya matahari sampai di bumi menempuh waktu perjalanan sekitar 15 menit. Jika kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik, tentukan jarak matahari ke bumi. Jawabannya, V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak, T adalah waktu. Diketahui, V-nya adalah 300.000 km per detik. Dan waktunya itu 15 menit. Di mana 15 menit dirubah ke detik menjadi 900 detik. Yang ditanya adalah jarak. S sama dengan V dikali T, yaitu 300.000 km per detik dikali 900 detik, sama dengan 270 juta kilometer 270 juta kilometer. Kesimpulan. Pada modul 7 mengenai materi pengukuran 2 dapat disimpulkan bahwa dalam keseharian tidak dibedakan antara massa dan berat. Satuan dasar berat dalam sistem internasional adalah gram. Debit merupakan satuan yang menggambarkan derasnya suatu aliran zat cairan. Satuan debit terdiri atas satuan volume per satuan waktu. Satuan dasar waktu dalam sistem metrik adalah detik. Satuan kecepatan merupakan satuan yang menyatakan kecepatannya suatu benda bergerak. Satuan kecepatan mirip dengan satuan debit karena melibatkan perbandingan antara jarak dan waktu. Dan materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa menyalakan raise hand-nya. Dipersilahkan. Baik, untuk bertanya pertama untuk Mbak Dwi Hoirunisa untuk memberikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Dwi Harunisa dari kelompok 7 ingin bertanya, sebuah selang mengeluarkan air sebanyak 60 liter dalam 30 detik. Berapa debit airnya? Apakah sudah jelas? Soalnya tolong ditulis di room grup ya, Kak ya. Ya, Untuk penanya selanjutnya yaitu Fitriana. Mbak Fitriana untuk dipersilahkan. Ya, saya dari kelompok 3, Ana Fitriana. Yang ingin saya tanyakan, nanti soalnya agak panjang, nanti tak kirim di grup. Air mengalir pada suatu selang dengan debit 8 cc per detik. Air tersebut ditampung dalam wadah berupa kotak yang berukuran panjang 14 cm dan lebar 15 cm dan tingginya 13 cm. Berapa waktu yang dibutuhkan sehingga kotak tersebut menjadi penuh? Terima kasih. Baik Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa ditulis di room chat ya Mbak ya. Untuk penanya selanjutnya yaitu Devi Kurniasari. Untuk Mbak Devi Baik, Kurniasari. terima kasih Kak atas kesempatan. Saya Devi Kurniasari dari kelompok 4. Izin bertanya. Pertanyaannya adalah seorang kurir harus mengantarkan paket dari kantor pusat ke sebuah alamat yang berjarak 25 km. Kurir tersebut menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika kurir berangkat dari kantor pukul 9.15, pukul berapa kurir tersebut akan tiba di alamat tujuan? Baik Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Tolong ditulis di room chat ya Mbak ya. Selanjutnya untuk Komang Diki. Untuk Mas Komang dipersilahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Komang Diki Ardana dari kelompok 5 izin bertanya. Menurut kelompok Anda, bagaimana perubahan berat suatu zat cair dalam tangki memengaruhi perhitungan debit saat zat cair tersebut dikeluarkan melalui pipa? Berikan contoh situasi nyata. Baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Mbak Putu Cindy Maharani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Kak. Perkenalkan, nama saya Putu Cindy Maharani dari kelompok 2. Ingin bertanya, pertanyaannya, jika terjadi kebocoran pada pipa air di sebuah rumah dan kebocoran tersebut mengisi sebuah wadah dengan debit 0,1 liter per menit, bagaimana kalian akan menggunakan konsep waktu, kecepatan, dan berat yang kita pelajari untuk mengukur seberapa parah kebocoran tersebut dalam satuan biaya yang harus dibayar oleh pemilik rumah tersebut per harinya. Asumsikan harga air per 1 mililiter per 1 meter kubik adalah Rp5.000. Bagaimana Kak pertanyaannya? Terima kasih pertanyaannya Mbak. Untuk pertanyaannya bisa ditulis di room chat ya Mbak ya. Untuk selanjutnya Mbak Lailatul Fauzia, dipersilahkan pertanyaannya. Dan untuk yang sudah menanya, tolong itu raise hand-nya dimatikan ya. Oke, pertanyaannya. Sebuah mesin bekerja selama 2 jam 45 menit setiap harinya. Berapa lama waktu yang digunakan mesin tersebut dalam 1 minggu?
Baik, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Udah semua kan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Kelompok 1 ini suruh 9, 2. Kelompok 1 ya, ya? Iya, belum Mbak Sulastri, kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 ya. Untuk Mbak Siti Fatona, bisa dibacakan pertanyaannya. Baik, saya Siti Fatona dari kelompok 1 ingin bertanya. Seorang pedagang beras masih mempunyai beras sebanyak 10 karung. Setiap karung beras beratnya 40 kilo. Ada berapa kuintal seluruh beras milik pedagang tersebut? Sudah jelas, Mbak? Sudah, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar. Mohon waktunya. Untuk sementara untuk kelompok kami mencari jawabannya, saya kembalikan ke Bapak Fandi. Oke, terima kasih atas presentasinya dan silakan bisa untuk berdiskusi dan di sini akan saya gali pemahaman daripada sahabat mahasiswa semuanya. Ini untuk Mbak Sulastri, Mbak Gayatri, dan Anindya hanya pakai satu device aja ya? Iya, Pak. Oke, ya sudah. Kemudian ada yang belum masuk, 1 berarti ya. Oke. Mbak Meilinda apakah ada? Mbak Meilinda tidak ada ya? Coba Mbak PJ tanyakan di grup Meilinda kemana? Tidak ada pesan hari ini. Kemudian untuk Mbak Nita Mai, ada tidak? Mbak Nita Mai, tidak ada ya? Tidak ada juga. Mbak Nita Mai.